Pak Rio, tadi kita udah ada bahas challenge-nya, kita ada bahas tentang bisnis. Nah, kita pengen bahasnya apa sih happy-happy-nya yang Pak Rio rasain ketika sudah memulai bisnis yang saat ini udah settle. Oh oke, happy-happy-nya. Ya kalau dibilang settle sih nggak ada habisnya lah ya. Oh, iya. Kalau namanya bisnis kita perlu untuk terus adapting. Nah kadang-kadang kita puas dan ketika merasa puas terus kita berhenti, disitulah yang jadi bahaya. Jadi always be prepare untuk meningkat. Jadi bukan be prepare untuk jatuh, tapi selalu be prepare untuk kita meningkatkan lagi. Nah jadi kita perlu untuk selalu membaca pasar duluan gitu. Jadi bisa berkembang duluan. Nah, senangnya itu ketika udah mulai growth, udah mulai ada istilahnya kita dapat income dan waktu yang kita gunakan untuk kita meraih itu semua mungkin bisa kita lebih fleksibel aturnya. Well, it contribute so much dalam kehidupan saya. Satu adalah waktu memang saya lebih banyak jadinya. Misalkan bulan depan kan kita jalan-jalan nih ke Korea 2 mingguan saya karena sekalian Valentine di sana. Bulan Maret ke Jepang mau lihat sakura. Jadi kayak lebih banyak waktu fleksibel untuk bisa istilahnya yang tadi having fun juga dalam hidup. Kayak time freedom itu beneran ada gitu ya Pak ya, ketika kita well at certain level kalau dibilang sampai freedom banget ya kalau mau pensiun bisa aja sih, tapi kalau misalkan kita mau contribute to the world ya istilahnya kita juga boleh sambil enjoy life sambil. Saya pernah soalnya waktu itu saya pensiun nggak kerja sama sekali kurang lebih 1 tahunan. Wow, tapi gitu. income tetap datang. income gitu ya Pak ya. Cuman pada akhirnya tiap hari duduk main game doang, jalan-jalan, makan di tempat bagus, jalan-jalan, beli gadget, main game, bolak-balik. Dulu saya pikir itu yang saya sukain. Life goals. Ya dan life goal banget buat saya gitu. Ada momennya pengen banget ngerasain kayak gitu. Tapi pas kita ngerasain kayak setahun gitu cuman kayak repeat kehidupannya gitu aja gitu. Dibilang bosen sih enggak, tapi kayak kita jadi mikir hidup kita bisa valuable gak sih? Bukan buat diri kita sendiri juga, tapi buat orang lain gitu. Jadi contribute juga. Memang saya belum sekaya raya kayak taipan pengusaha yang luar biasa, enggak lah, masih cukup banget sumpah gitu ya. Tapi buat saya pribadi itu sangat jauh sekali dari titik saya dulu. Jadi saya nggak usah repot-repot ngebandingin sama orang-orang yang mungkin lebih canggih dari saya. Kalau mau dibandingin mah banyak, nggak ada apa-apanya sekali gitu. Satu, kita lagi ribut-ribut belanja, beli jam tangan seharga expander kayak gitu. Sebelah saya ada yang, gue lagi kalah bola, jual jam tangan gue, Patek Philippe 2 miliar. Ya kan? Jam tangan doang 2 miliar, ya kan? Jadi kalau kita mau comparing sama orang, nggak akan pernah ada habisnya. Kalau mau comparing lah sama diri kita dulu. Gitu. Kalau saya ngeliat dulu sebagai seorang anak yang cuma punya penghasilan 5 juta setiap bulan, ke titik saya sekarang ya boleh dibilang saya cukup banyak sekali pertumbuhan gitu yang saya rasakan. Dan saya pengen banget orang-orang yang dulu juga ngalamin seperti yang dulu saya alamin, nggak punya uang, hutangnya banyak, setengah mati, pergi pagi pulang malam, kerjanya bukannya nggak keras banget, tapi nggak bertumbuh, nggak berkembang. Lebih pengen mereka-mereka ini juga bisa empower. Makanya saya senang di Millionaire Mindset Channel bantu empowering mereka juga. Jadi kita bisa belajar sesuatu, meningkatin kualitas hidup kita ya dengan pola pikir kita ya, seperti itu. Selain mungkin waktu juga ya secara finansial lebih oke meningkat ya lebih asik juga gitu. Jadi bisa hobinya apa? Kalau saya memang pribadi sih paling suka memang soal game. Hidupnya terlalu sederhana kata orang. Nggak ada impiannya kayak pengen punya cincin berlian yang segede gembok begitu. Nggak juga sih, batu akik sampai 9 gitu ya, koleksi mobil 20, nggak juga. Bukannya saya juga nggak suka mobil yang bagus gitu, ya suka juga. Cuman memang kalau saya lebih kalau ditanya paling suka apa, ya saya cuma suka nangkring di rumah, main game, sama buka internet, udah selesai. And creating something. Terus dengan kekuatan finansial yang lebih baik, bisa banget buat support hobi-hobi saya. Saya juga hobi jalan-jalan ke luar negeri, ya nemenin istri gitu. Karena istri yang memang lebih hobi sih kalau jalan ke luar negeri. Nonton konser, saya paling hobi backstage. Nah itu jadi kesupport banget. Ya saya banyak ngumpul-ngumpul sama artis-artisnya, jadi dapat akses spesial gitu. Nah itu juga sesuatu yang istilahnya seru juga gitu ya. Jadi dari segi waktu kita lebih fleksibel, dari segi keuangan kita juga lebih oke. Kita bisa bantu kontribut lebih banyak kepada orang lain. Ya kayak saya bisa barengan sama sahabat saya kita bikin counseling center gitu dan sifatnya donasi. Kalau datang nggak usah bayar pakai tarif gitu, tapi bayarnya pakai donasi. Mau sumbang berapa ya terserah.
Nah jadi kayak gitu ya sangat seru gitu dalam kehidupan gitu, dan saya pengen banget bisa escalating lagi ke level yang lebih lagi ya, hopefully mungkin itu Happiness-nya. ya yang jadi kebahagiaan. Jadi happiness-nya selain punya fleksibilitas waktu, finansial yang mendukung untuk bisa berbagi juga dengan orang lain. Yes. Keren banget sih Pak Rio, dan sangat menantikan banget ya bukunya Pak Rio yang Okay. judulnya Dear Parents. Gamers juga bisa sukses. Wah, makanya Yes. hobinya dari games, orang kan selalu mikirnya kayak apa sih yang bisa lu dapetin gitu dari games, tapi lihat dari kehidupan Pak Rio bisa juga sukses. Ya sebenarnya hidup kayak main game juga kok. Oh ya. Naikin level kita, experience Ya. naik, kita bisa lawan musuh yang lebih kuat gitu. Challenge-nya kita overcome, terus kita bangun guild-nya kita sendiri gitu. Jadi punya tim, kerjasama bareng-bareng, bagaimana kita overcome challenge-nya. Itu akan membantu sekali ya. Jadi yang sangat penting sekali adalah untuk itu, dan remember untuk investing juga. Kan Pak Yohanes pernah bikin video juga ya, invest di properti, di jam tangan, Pak Wedi pernah bahas juga, atau di barang-barang yang antik misalnya, ataupun misalkan investasi di emas, di saham ya. Jadi tapi ya ingat semuanya perlu dipelajari ya, karena kalau misalkan kita nggak kuasain ya lebih baik kita jangan sampai ikut-ikutan sama orang lain. Ya nanti ikut-ikutan malah nyemplung gitu kan, terus malah ruginya banyak gitu. Jadi seperti itu. Harus kuasai, pelajari dulu lah at least ya. Yes, intinya kita udah bahas banyak di yang YouTube sebelumnya, Ya. nonton tuh kalau belum. Ya, so millennials jangan lupa untuk selalu tonton, subscribe, like, dan komen. Karena dengan adanya Millionaire Mindset ini, kita berharap bisa empowering millennials yang ada di luar sana. So, sekian aja kita sharing-sharing hari ini dengan Pak Rio. Yes. Pastinya banyak banget informasi, ilmu-ilmu yang millennials bisa dapatkan. Dan ingat selalu bahwa ilmu yang millennials dapatkan akan gak ada manfaatnya kalau tidak dipraktekkan. Itu aja. Sekian dan see you on the next video di Millionaire Mindset. Yes, bye-bye.